Halo semua, selamat datang di channel Info Papa. Seperti yang kita ketahui, di tahun ini kita sedang dilanda wabah virus pandemi corona atau COVID-19. Dan virus ini tidak hanya menyerang negara kita saja, tapi virus ini juga menyerang berbagai negara di luar sana, serta mempengaruhi berbagai aspek pada aktivitas kita. Tetapi, tahukah kalian, peristiwa wabah atau pandemi semacam ini tidak hanya terjadi kali ini saja. Pada zaman dahulu atau zaman kerajaan-kerajaan terdahulu, mereka juga pernah mengalami wabah seperti ini dan berdampak sangat besar pada kehidupan umat manusia terdahulu. Dan berikut pandemi atau wabah yang memiliki dampak cukup besar sehingga tercatat dalam sejarah yang sudah kami rangkum. Tetapi, sebelum masuk ke pembahasan, silakan dukung channel kami dengan cara klik subscribe dan like video ini. Dan kalau sudah, terima kasih. Yang pertama, wabah Justinian. Kutukan. Begitu orang-orang kala itu menyebutnya. Pada pemerintahan Justinianus I, Kaisar Kerajaan Bizantium Kekaisaran Romawi Timur pada abad ke-6, telah terjadi wabah mematikan yang disebut wabah Justinian. Gejala wabah ini cukup terlihat menakutkan karena tangan penderita mengalami nekrosis. Jaringan tangan rusak sehingga darah yang mengalir mulai berkurang dan membuat tangan terlihat menghitam. Penyebab dari wabah ini adalah bakteri tunggal yang bernama Yersinia pestis atau sebelumnya bernama Pasteurella pestis. Bakteri ini berasal dari kutu yang menempel pada tikus hitam. Wabah ini diperkirakan datang ke ibu kota Konstantinopel pada tahun 541 Masehi, bersamaan dengan upeti yang diberikan Mesir kepada Kekaisaran Bizantium sebagai wilayah yang baru ditaklukkan. Akibat dari wabah ini, sebagian perdagangan terhenti dan kekaisaran pun melemah. Wabah ini menyebar ke seluruh Eropa, Afrika Utara, Asia, dan Arab, dan korban jiwa diperkirakan mencapai 30-50 juta jiwa, sekitar setengah dari populasi dunia saat itu. Yang kedua, Black Death. Dikutip dari Wikipedia, Black Death disebut juga maut hitam atau wabah hitam. Pertama kali melanda Eropa pada pertengahan hingga akhir abad ke-14. Wabah hitam diperkirakan membunuh sepertiga populasi penduduk Eropa. Di waktu yang sama, epidemi juga terjadi pada sebagian besar Asia dan Timur Tengah. Dan ini menunjukkan bahwa peristiwa di Eropa merupakan bagian dari pandemi multiregional. Selain mengakibatkan berkurangnya populasi Eropa secara drastis, wabah hitam juga mengubah struktur sosial Eropa dan mengakibatkan perburuan dan pembunuhan terhadap kaum minoritas. Oleh para penulis kontemporer, mereka menyebut kejadian awal Eropa sebagai Great Mortality atau mortalitas besar. Nama maut hitam umumnya dianggap berasal dari gejala penyakit ini yang disebut acral necrosis, di mana kulit penderita menjadi hitam karena pendarahan subdermal. Ilmuwan meyakini bahwa maut hitam adalah serangan wabah bubonik yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis dan disebarkan oleh lalat dengan bantuan tikus. Terdapat banyak teori mengenai asal wabah ini. Salah satunya yang tertua adalah maut hitam berasal dari dataran stepa di Asia Tengah, menyebar menuju Eropa melalui jalur sutra dibawa oleh tentara Mongol dan pedagang-pedagang dari Mongol. Wabah ini menyebar di Asia dan merebak di provinsi Hubei, Cina pada tahun 1334. Di Eropa, maut hitam pertama kali muncul di kota Kava yang berada di Crimea pada tahun 1347. Tingkat kematian dari wabah ini cukup bervariasi di seluruh daerah. Diperkirakan wabah ini membunuh kurang lebih 200 juta jiwa pada abad ke-14. Tiga, cacar. Dikutip dari kumparan.com, cacar terjadi secara terpisah selama berabad-abad di Eropa, Asia, dan Arab.
orang-orang meninggal secara terus-menerus, dengan 3 dari 10 orang yang terinfeksi akan meninggal dengan sisa luka bopeng. Akan tetapi, jumlah kematian di Eropa tidak sebanyak setelah penemuan benua Amerika. Bencana ini berawal dari abad ke-15 ketika orang-orang Eropa yang menderita cacar menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di benua Amerika. Dan pada waktu yang sama, orang-orang Portugis juga membawa cacar ke Afrika Barat. Pada abad ke-16, orang-orang Eropa mulai menguasai Amerika Tengah dan Selatan, sembari menjalankan bisnis perdagangan budak impor dari Afrika. Dan di titik masa inilah kerusakan terjadi. Tidak ada pembunuhan dalam sejarah manusia yang menandingi apa yang telah terjadi di Amerika. Sekitar 90 hingga 95% populasi pribumi telah musnah selama lebih dari seabad, ungkap Thomas Mockaitis, profesor sejarah dari Universitas DePaul. Apa yang dikatakan oleh Profesor Mockaitis tidak terlalu berlebihan. Faktanya, cacar jugalah yang membantu orang-orang Spanyol dalam menguasai wilayah-wilayah suku Aztec. Meski persenjataan dan taktik perang berperan dalam penaklukan, tetapi kehancuran terbesar justru disebabkan oleh cacar. Empat, flu Spanyol. Dikutip dari Wikipedia dan majalah Farmaceutica, penyakit ini disebabkan oleh virus influenza tipe A subtipe H1N1, dan kebanyakan penderita adalah orang dewasa dan anak muda. Flu Spanyol muncul pada tahun 1918 sampai tahun 1920. Sejumlah besar kematian terjadi pada 3 bulan yang paling kejam saat musim gugur tahun 1918. Sejarawan percaya keparahan flu Spanyol terjadi akibat virus yang bermutasi dan disebarkan oleh gerakan pasukan perang. Gejala dari wabah ini memiliki ciri yang sama dengan flu musiman, meskipun jenisnya sangat menular dan ganas. Ketika Amerika mengerahkan pasukannya secara massal saat perang di Eropa, mereka juga membawa wabah itu bersama mereka. Dan sepanjang bulan April dan Mei tahun 1918, virus menyebar ke seluruh Inggris, Prancis, Spanyol, dan Italia. Namun virus tampak tidak mematikan, dengan gejala demam tinggi dan malaise yang berlangsung selama 3 hari. Pada akhir Agustus 1918, kapal-kapal perang militer berangkat dari pelabuhan kota Plymouth, Inggris, dengan membawa pasukan yang tidak sengaja terinfeksi virus flu Spanyol yang jauh lebih mematikan. Ketika kapal-kapal itu tiba di kota Brest, Prancis, Boston, Amerika, dan Freetown, Afrika Barat, gelombang pandemi global pun dimulai. Diperkirakan 50-100 juta orang di seluruh dunia meninggal akibat wabah ini. Ya, itulah beberapa wabah yang tercatat dalam sejarah karena dampaknya yang sangat besar terhadap kehidupan umat manusia terdahulu. Dan sekian pembahasan dari kami. Silakan komen untuk kritik dan saran Anda. Apabila kalian merasa video ini bermanfaat, silakan share video ini ke jejaring sosial media kalian. Tonton terus video kami selanjutnya, dan jangan lupa tetap dukung kami selalu. Terima kasih banyak.